Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. CEO Inter BP Marotta tidak bisa menjawab terkait apa yang akan terjadi sehubungan dengan tenggat waktu pelunasan utang ke OEK3 yang semakin dekat, tetapi menyebut Stefan Zhang sebagai pemilik klub yang sempurna. Presiden Nerazzurri harus melunasi utang sebesar 250 juta euro ke dana investasi Amerika Serikat OEK3 pada tanggal 20 Mei 2024 atau hanya sekitar sebulan lagi. Ditambah dengan bunga, utang tersebut kini telah meningkat menjadi lebih dari 375 juta euro. Hal itu menciptakan masalah yang signifikan bagi Zhang dan perusahaannya, Suning Group. Gazzetta dello Sport kemarin melaporkan bahwa Zhang sedang dalam proses membuat kesepakatan pinjaman baru sebesar 400 juta euro dengan dana investasi yang berbasis di Inggris, yang memungkinkan dia membayar kembali utang ke OEK3 pada tanggal 20 Mei. Kesepakatan baru ini akan memiliki batas waktu selama 3 tahun, memberinya waktu untuk lebih meningkatkan keuangan klub. Dia tahu cara mendelegasikan, dia menghormati peran dengan sempurna, dan harapannya adalah Stefan Zhang bisa terus maju. Ada tanda-tanda positif untuk hal ini. Situasi kami sangat tenang dari sudut pandang ekonomi. Kami tenang dan berharap untuk terus bersama keluarga Zhang. Inter sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Napoli Giacomo Raspadori atau Giovanni Simeone jika gagal mendapatkan Albert Gudmundsson dari Genoa. Hal ini menurut Sport Mediaset via FC Internews bahwa Nerazzurri menjadikan Giacomo Raspadori dan Giovanni Simeone sebagai alternatif jika mereka gagal merampungkan transfer Albert Gudmundsson. Inter sudah berbenah dalam rangka memperkuat lini serang mereka untuk kampanye musim depan. Sudah ada satu striker terkenal yang akan datang, yaitu Mehdi Taremi dengan status bebas transfer. Nerazzurri masih ingin mendatangkan satu lagi rekrutan penyerang top. Target nomor 1 Inter adalah penyerang Genoa Albert Gudmundsson. Pemain berusia 26 tahun ini tampil luar biasa musim ini. Gudmundsson pun menawarkan profil yang sebenarnya tidak dimiliki Inter. Pemain internasional Islandia ini menonjol dengan kontrol ketatnya di ruang sempit dan kemampuan menggiring bola. Namun, merekrut Gudmundsson tidaklah mudah. Alasan terbesarnya adalah bandrol harga pemain berusia 26 tahun itu. Performa Gudmundsson musim ini membuat Genoa akan meminta setidaknya 40 juta euro untuk bisa melepasnya. Oleh karena itu, Inter juga mencari opsi lain jika mereka kehilangan Gudmundsson. Dan menurut Mediaset, Nerazzurri sedang mempertimbangkan dua pemain yang saat ini memperkuat Napoli. Mantan penyerang Sassuolo Giacomo Raspadori telah menjadi target Inter di masa lalu. Sementara itu, striker Giovanni Simeone juga masuk dalam radar Nerazzurri. Penyerang Inter Marcus Thuram mendapat pujian sebagai pemain yang paling melampaui ekspektasi di Serie A musim ini. Edisi cetak surat kabar Gazzetta dello Sport berpendapat bahwa pemain Prancis itu telah mengejutkan semua orang pada kampanye di musim pertamanya di Serie A. Thuram tiba di Inter dengan ekspektasi tidak terlalu tinggi. Salah satu alasannya adalah pemain berusia 26 tahun itu belum pernah bermain di Serie A sebelum tiba di Inter. Terlebih lagi, Thuram yang biasanya bermain di posisi winger harus beradaptasi peran barunya sebagai penyerang tengah di skema 3-5-2. Namun di luar dugaan, Thuram bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Pemain asal Prancis ini menganggap formasi 3-5-2 yang diterapkan pelatih Inter Simone Inzaghi
merupakan formasi yang sempurna untuk memaksimalkan kualitasnya. Oleh karena itu, Thuram langsung mencetak gol dan memberikan assist. Ada gol-gol penting melawan tim-tim seperti Fiorentina, AC Milan, dan Roma. Sangat mungkin bahwa Inter tidak akan pernah bisa melejit ke puncak klasemen Serie A tanpa kontribusi penting dari Thuram. Dalam beberapa minggu terakhir, Thuram sudah sedikit membaik. Ini bertepatan dengan kembalinya cedera otot pertamanya musim ini. Namun pemain berusia 26 tahun itu mencetak gol untuk pertama kalinya dalam 2 bulan melawan Cagliari. Itu membuat total Thuram menjadi 11 gol dan 7 assist. Performa awal pemain asal Prancis ini membuatnya menjadi salah satu debutan terbaik di Serie A musim ini. Inter kembali mengajukan tawaran kepada Denzel Dumfries untuk memperbarui kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2025. Seperti yang dilaporkan FCIN1908.it, Inter telah memberikan tawaran perpanjangan dengan gaji sekitar 4 juta euro per tahun, angka yang sama dengan Federico Di Marco. Nerazzurri tidak akan lagi menaikkan tawaran tersebut dan kini menunggu respon dari sang pemain. Jika tidak ada tanggapan hingga bulan Juni, Inter akan siap mengevaluasi tawaran apapun untuk Dumfries. Faktanya, pihak klub tak ingin memulai musim depan dengan kontrak pemain asal Belanda itu habis. Sementara itu, mantan pemain PSV itu sepertinya belum bersedia memberikan jawaban dalam waktu dekat. Simone Inzaghi memberikan isyarat yang jelas terkait niatnya bertahan di Inter dan menandatangani kontrak baru. Hal itu dinyatakannya saat hadir menerima penghargaan di acara Enzo Bearzot Awards seperti yang dilansir FC Inter 1908. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa manajemen Nerazzurri akan segera menawarkan perpanjangan kontrak kepada Inzaghi. Selain itu, tidak hanya 1 tahun lagi yang ditambahkan ke dalam kontrak mantan pelatih Lazio itu. Inter telah memberi saya banyak hak, kata Inzaghi. Saya tiba di klub ketika sedang melalui masa sulit. Lalu bersama-sama dengan dukungan klub, kami telah menjalani perjalanan yang luar biasa. Saya senang di sini, saya berada di klub yang kuat. Bek Boca Juniors Nicolas Valentini memang lagi diincar banyak klub Eropa. Tapi Inter Milan tidak mau ketinggalan dan ikut dalam perburuan bek asal Argentina tersebut. Gazeta.it melaporkan bahwa Nerazzurri siap mengontrak bek berusia 23 tahun itu dengan harga yang lebih murah. Mengingat kontraknya dengan Boca akan habis pada akhir Desember 2024 ini. Valentini sejatinya telah dipantau Inter selama beberapa waktu oleh asisten direktur olahraga Nerazzurri Dario Bacin ketika dia berada di Amerika Selatan untuk memantau bakat-bakat muda pada bulan Desember tahun lalu. Bek berusia 22 tahun tersebut merupakan permata Boca Juniors. Meski usianya masih sangat muda, penampilannya sudah memukau sederet pemandu bakat klub top Eropa yang datang langsung untuk memantaunya.